Ya harus semangat lah, jangan loyo-loyo. Hari ini kita akan melanjutkan lagi tentang persekutuan para kudus. Tetapi jika kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana persekutuan para kudus, bagaimana ajaran gereja, lalu seperti apa teladan iman yang ditunjukkan oleh para kudus, dan bagaimana kita menghormati orang-orang kudus. Nah, hari ini kita akan pelajari tentang makna gereja sebagai persekutuan para kudus dan devosi kepada para kudus. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh lagi, sekarang kita siapkan dulu hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu hari ini. Kami ingin belajar bagaimana makna gereja sebagai persekutuan para kudus, dan kami ingin membuat devosi salah satu para kudus, nama pelindung kami atau nama orang kudus yang kami idolakan. Semoga semangat iman dan pengharapan mereka juga dapat kami teladani dalam hidup kami masing-masing. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita sudah tahu bahwa persekutuan para kudus itu adalah himpunan orang-orang beriman, orang-orang yang semasa hidupnya itu menunjukkan nilai-nilai imannya dan juga kesucian, dan juga menunjukkan penyerahan dirinya kepada Allah, dan menyerahkan agar dirinya itu dipakai oleh Allah supaya melakukan kehendak Allah semasa hidupnya, ya. Nah, gereja sebagai himpunan para kudus, kita ini gereja ya, seperti yang kemarin sudah kita pelajari bahwa gereja dengan G kapital itu artinya orangnya, umatnya, orang-orang yang tergabung dalam persekutuan gereja, ya. Gereja dalam G kapital itu menunjukkan umatnya, ya. Berarti umat itu adalah persekutuan para kudus, karena kita adalah himpunan orang-orang yang beriman, yang menunjukkan nilai-nilai iman dan juga hidup kekudusan kita kepada Allah. Dan tidak lupa juga kita menyerahkan diri sepenuhnya supaya melakukan kehendak Allah seharusnya, ya. Nah, sebagai gereja, sebagai orang-orang beriman, kita meneladani para kudus seperti yang sudah kita pelajari kemarin, ya. Meneladani para kudus itu bisa dari nama baptis kita, atau kita mengidolakan salah satu santo atau santa. Nah, salah satu santo atau santa yang kita idolakan itu, atau yang kita jadikan sebagai nama baptis itu kita pelajari bagaimana kisah hidupnya dan apa teladan hidupnya yang mau kita tiru. Nah, hari ini kita tidak hanya meneladani atau mempelajari bagaimana semangat hidup para kudus ini, tetapi kita belajar berdevosi kepada para kudus. Berdevosi itu artinya kita berdoa dengan perantaraan mereka. Contohnya ya, ibu punya nama baptis yaitu Lucia. Nah, Santa Lucia ini semasa hidupnya ia adalah seorang gadis perawan. Ia seorang gadis yang ingin dipersunting, yang ingin dinikahkan dengan seorang pemuda kafir. Tetapi dia tidak mau menikah, dia ingin masuk biara. Namun ibunya memaksanya untuk menikah. Nah, Santa Lucia ini tidak mau menikah. Akhirnya karena ia tidak mau menikah, maka si pemuda kafir ini, pemuda yang punya kuasa ini,
dia menjebloskan Lucia ke penjara. Nah, ketika di penjara, Santa Lucia ini disiksa dan kemudian matanya dicongkel, dan akhirnya ia dikenal sebagai martir, sebagai orang kudus yang menjadi pelindung bagi orang-orang yang memiliki penyakit mata. Makanya orang-orang yang punya penyakit mata, mereka berdevosi atau berdoa dengan perantaraan Santa Lucia supaya matanya disembuhkan. Begitu. Jadi devosi itu adalah bentuk doa yang tidak resmi dalam liturgi gereja, tetapi ia hanya bagian dari praktik kerohanian, praktik iman kita. Nah, kita meneladani umpamanya semangat Santa Lucia seperti contoh tadi. Nah, Santa Lucia ini adalah pelindung orang-orang yang memiliki sakit mata. Nah, orang-orang yang berdoa kepada Allah dengan perantaraan Santa Lucia. Ingat ya, bukan berdoa kepada Santa Lucia, tapi dengan perantaraan. Perantara itu seperti jembatan. Nah, kita mohon kepada Allah tetapi melalui Santa Lucia. Nah, itu devosi itu adalah doa yang disampaikan dengan perantaraan salah satu orang kudus kepada Allah supaya kita mohon sesuatu. Pemanya tadi kan Santa Lucia matinya sebagai martir dan ia dicongkel matanya. Jadi ia menjadi pelindung orang-orang yang sakit mata. Nah, orang-orang yang sakit mata ini jika berdevosi kepada Santa Lucia, berdevosi itu berdoa dengan perantaraan Santa Lucia kepada Allah, ya, ia akan disembuhkan dari penyakit matanya. Tentu saja berdevosi atau berdoa dengan penuh iman dan pengharapan akan disembuhkan oleh Allah. Nah, sekarang kita sebagai gereja, sebagai umat Allah, pasti memiliki salah satu atau santa pelindung nama kita masing-masing. Nah, jika tidak ada, ambil dari salah satu nama orang kudus yang sudah kamu tulis kemarin. Yang sudah dalam tugasmu kemarin kan sudah ditugaskan bahwa kamu menulis salah satu orang kudus, riwayat hidup orang kudus, dan kamu tuliskan semangat atau teladan apa yang mau kamu pelajari dari orang kudus tersebut. Nah, hari ini kita membuat devosi. Devosi itu adalah doa dengan perantaraan salah satu orang kudus. Doa kepada Allah dengan perantaraan salah satu orang kudus, ya. Itu namanya devosi. Tugasmu adalah kamu tuliskan satu doa yang mau kamu sampaikan kepada Allah dengan perantaraan salah satu orang kudus yang sudah kamu tulis kemarin dalam tugasmu yang kemarin. Oke? Ingat, membuat devosi atau doa perantaraan para kudus berdasarkan nama baptis atau nama orang kudus yang sudah kamu tuliskan kemarin. Contohnya, ibu nama baptisnya Santa Lucia. Nah, ibu membuat devosi kepada Santa Lucia. Jadi ibu membuat doa supaya memohon, merangkai doanya ya. Intensinya adalah, permohonannya adalah supaya orang-orang yang mengalami sakit mata dengan perantaraan doa Santa Lucia bisa disembuhkan. Begitu permohonannya ya. Itu saja tugasnya hari ini.
Sekarang mari kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas rahmat-Mu yang selalu Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami telah mempelajari bagaimana perjuangan orang-orang kudus pada zaman dulu telah membela imannya akan Yesus Kristus. Ajarilah kami juga untuk meneladani orang-orang kudus dengan berdevosi atau berdoa dengan perantaraan mereka kepada semua orang di seluruh dunia. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Gagal semangat untuk mengerjakan tugasnya hari ini. Jangan lupa selalu berdoa dan bersyukur. Dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.